Teman-teman, sebenarnya saya mau ngaku. Saya udah bosen jadi psikiater. Oleh karena itu, saya mau membuat video klarifikasi kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Barusan, saya mengatakan saya bosan udah jadi psikiater. Dan saya lagi mau membuat video klarifikasi. Apa yang mau saya klarifikasi? Mari kita bicarakan dulu. Seberapapun kita nyaman, passion, atau merasa ini tempat saya untuk bekerja, maka pada akhirnya kita akan bosan juga. Entah kamu guru, arsitek, artis, atau apapun itu, kamu akan merasakan bosan pada akhirnya. Sekalipun awalnya pekerjaan atau hal tersebut, atau hobi tersebut bahkan awalnya mungkin begitu menyenangkannya untuk kita ketika awal-awal dilakukan. Tapi seiring perjalanan waktu, tidak bisa kita pungkiri, perasaan bosan itu akan datang. Lalu kemudian beberapa orang akan mulai bertanya, apakah ini tempat saya? Aku bosen nih, kok udah nggak passion lagi ya? Aku udah ngerasain rasanya flat nih. Apa artinya aku harus pindah ya? Dan begitu seterusnya. Kita berasumsi, ketika perasaan bosan itu muncul, maka artinya sudah waktunya untuk berpindah. Kita berasumsi ketika kita sudah muncul perasaan bosan, artinya saya sudah tidak passion lagi, itu bukan merupakan hal yang menyenangkan lagi, dan lain sebagainya. Artinya ketika perasaan bosan datang, asumsi kita perlu selesai sudah, begitu ya. Hal ini tidak hanya bicara soal pekerjaan memang. Misal ketika seseorang mulai jatuh cinta, awalnya rasanya sangat seru banget, menggairahkan sekali. Rasanya sangat menyenangkan sekali bertemu dengan pujaan hati. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perasaan itu tidak sama lagi. Perlahan memudar, perlahan menjadi seperti biasa saja, dan akhirnya kata-kata sebutan tadi, bosan, mulai muncul ke permukaan. Dan pada saat itu kita mulai berpikir, berarti aku tidak mencintai dia lagi. Berarti bukan dia jodohku. He is or she is not the one. Bukan dia rasanya yang aku cari. Karena rasanya sudah mulai hambar. Jika demikian, mari kita pahami sama-sama. Apakah benar setiap kali kita bosan lalu akhirnya mengakhiri apapun yang sedang kita jalani saat itu? Apakah rasanya efektif? Apakah rasanya growing atau bertumbuh ketika setiap hal yang sedang kita perjuangkan, lalu kita bosan, lalu kita akhiri begitu saja? Bosan adalah bagian wajar dari kehidupan manusia, terutama ketika kita sedang memperjuangkan sesuatu, ketika kita sedang menjalani sesuatu. Bahagia yang dimaksudkan dalam perjuangan awal-awal mungkin saja dipengaruhi oleh zat di otak yang bernama dopamin. Dopamin ini ada fungsinya, yaitu reward system. Jadi ketika kita mendapatkan hadiah dalam tanda kutip dari otak, perasaan yang muncul adalah kebahagiaan. Reward ini bisa berasal dari macam-macam. Dari misalnya ketika kita baru pertama kali bisnis lalu dapat keuntungan awal. Dari pertama kali menjalin hubungan lalu kita punya status yang jelas misalnya. Dari misalnya kita berjuang dalam pekerjaan dan dapat status atau posisi tertentu yang kita harapkan misalnya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, penambahan prestasi, kelebihan, kebaikan tidak selaras penjumlahannya dengan meningkatnya perasaan senang. Jadi sekalipun prestasi bertambah, gaji bertambah, pencapaian bertambah, rasa senangnya nggak nambah. Bahkan mungkin cenderung pada momen-momen tertentu jadi flat. Gitu-gitu aja, nggak berubah. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengasumsikan nggak seru lagi. Bosan gini-gini aja. Aku harus nyari hal yang baru, aku harus nyari aktivitas yang baru, dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan rasa bosan. Itu tentu saja baik. Rasa bosan menunjukkan kalau ada hal yang
sudah terlalu lama menjadi rutin dan kita butuh nilai-nilai baru di sana. Kita butuh refreshment di sana. Dan itu sebenarnya baik-baik aja. Kita butuh memulai hubungan dengan spark yang baru. Kita butuh menilai pekerjaan dari sudut pandang yang baru atau tempat yang baru. Tentu itu saran yang sudah banyak orang lakukan. Mengubah set tempat kerja misalnya. Atau mengubah hal-hal tertentu dalam pekerjaan atau dalam hubungan supaya yang membosankan ini kembali menyenangkan. Atau buat me time misalnya di hubungan supaya muncul lagi rasa kangen. Tentu itu hal yang baik saja. Tapi saya tidak sedang membicarakan hal tadi. Dalam video klarifikasi di awal saya berkata saya bosan menjadi psikiater. Rasanya ingin berhenti saja. Tentu kalimat itu tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang saya rasakan. Karena saat ini saya belum bosan jadi psikiater. Namun saya menyadari suatu hari saya akan mengalami perasaan bosan. Entah dalam pekerjaan, entah dalam karir, entah dalam apapun juga. Suatu hari, kita, Anda dan saya, akan merasakan perasaan bosan. Dan jika kita tidak mengantisipasi dan menyadari itu dari awal, kita akan berasumsi bahwa perasaan bosan ini mewakili diri saya. Dan saya perlu bertindak, get rid, menyingkirkan perasaan bosan dengan misalnya keluar dari pekerjaan, keluar dari hubungan, dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi bukan itu jawabannya. Beberapa saat lalu ketika saya sedang berlatih mindfulness, kalau teman-teman belum tahu mindfulness, itu latihan untuk menyadari di saat ini kini. Saya duduk diam, menyadari nafas saya, menyadari pikiran saya, hanya duduk dan bernafas saja. Ketika saya bernafas di menit kesekian, saya tidak terlalu ingat, tiba-tiba saya seperti diserbu oleh perasaan bosan. Aduh, bosan banget sih cuma nafas doang. Aku pengen nonton, aku pengen ngelakuin yang lain, aku pengen bales chat, aku pengen buka sosmed gitu. Bosen banget nih. Aku ingin mengusir rasa bosan ini dengan berhenti berlatih mindfulness dan buka sosial media. Yang menjadi menarik adalah saya tidak melakukan dorongan dari rasa bosan tadi. Saya duduk diam dan mengamati perasaan bosan. Saya biarkan perasaan bosan itu muncul dan berkata-kata. Dan saya mengamati. Oh, ini rasanya bosan. Nafas saya terasa berat, tubuh saya tidak nyaman, tangan kaki saya seperti ingin bergerak meraih handphone dan membuka sosial media. Tapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Saya hanya duduk dan mengamati rasa bosan. Saya melihat rasa bosan tepat pada sensasinya. Oh, ini dada saya. Oh, ini tangan saya. Oh, ini nafas saya. Dan perlahan tapi pasti rasa bosan tadi mereda. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak berusaha menghilangkan rasa bosan. Saya nggak buka handphone. Saya nggak berusaha mengusir rasa bosan. Saya cuma diam dan mengamati rasa bosan. Dan ternyata rasa bosan tadi menghilang dengan sendirinya. Satu hal yang saya pelajari dari latihan mindfulness saya pada hari itu adalah ternyata saya tidak perlu melakukan apa-apa untuk menghilangkan rasa bosan tadi. Ternyata jika saya mampu mengamati rasa bosan, tidak menghakimi rasa bosan, tidak berusaha mengusir rasa bosan dan bersahabat saja dengan rasa bosan, pada saatnya dia akan mereda. Dan itu pun tidak apa. Yang saya pelajari dari latihan mindfulness saya pada hari itu adalah suatu hari saya akan merasa bosan dalam pekerjaan saya. Suatu hari saya akan merasa bosan dalam banyak hal lainnya. Dan mungkin saja yang perlu saya lakukan bukan mengusir, bukan pindah, bukan get rid, bukan ya udah, ayo kita penuhi dorongan rasa bosan ini, akhiri yang membosankan ini, dan mulai sesuatu yang seru yang baru. Karena jika itu yang saya pilih, maka saya akan terus-menerus dalam siklus yang sama. Memulai yang baru, dopamin naik, nanti pada saat mulai stabil, dopamin turun, kita bosan, mencari hal seru yang lain lagi. Dopamin naik lagi, seru lagi, dia turun lagi ketika mulai stabil. Kita mencari yang baru lagi. Bukankah barusan yang saya kejar hanyalah kesenangan semata? Tidak ada akhirnya. Bagaimana jika salah satu cara untuk menghilangkan rasa bosan bukan dengan berusaha menghilangkannya, tapi bersahabat dengan sensasinya dan
mari pilih aktivitas yang tetap bermakna. Jika aktivitas yang kita pilih memiliki makna personal untuk kita, maka tetaplah pilih aktivitas tersebut sekalipun merasa bosan. Karena perasaan akan berlalu, tapi makna hidup dan nilai hidup akan menetap bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita mengejar yang sementara, yaitu perasaan, dengan mengorbankan yang bernilai lebih panjang, yaitu nilai hidup dan makna hidup. Jangan. Kejarlah nilai dan makna hidup, sekalipun pada saat itu rasanya membosankan. Karena kita akan tetap bosan. Tapi kita akan sangat menghargai diri kita di masa depan ketika kita terus-menerus menjalankan nilai yang kita pegang, menjalankan makna yang kita pegang. Dan tiap orang punya nilainya masing-masing. Ada yang nilainya keadilan, ada yang nilainya humility, ada yang nilainya courage, keberanian. Banyak sekali nilai yang bisa diambil. Kalau bingung value apa ya, nilai apa yang saya miliki ya, boleh ketik di Google value positive psychology. Di situ ada beberapa list. Dan cari tahu, kira-kira yang mana saya. Kerjakan value itu. Kerjakan apa yang sedang kita anggap bermakna. Bukan sekedar apa yang kita anggap senang. Karena rasa senang akan berlalu dan menjadi bosan. Tapi siapkah kita menghadapi rasa bosan dan melakukan aktivitas yang bermakna? Sehingga sekalipun suatu hari saya merasa bosan, saya tahu bahwa saya tetap perlu mengerjakan yang bermakna. Dan pada saatnya ketika saya melihat rasa bosan sebagaimana adanya dia, toh rasa bosan akan berlalu. Dan saya tetap memilih aktivitas yang saya tahu penting dan bermakna buat diri saya. Jadi saya nggak benar-benar udah bosan. Saya tetap saat ini menikmati aktivitas dan pekerjaan saya sebagai psikiater. Tapi saya sadar suatu hari kita semua akan merasa bosan. Jangan pergi dari rasa bosan. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah memodifikasi beberapa hal, tentu saja seperti banyak artikel dan video lain telah sebutkan. Tapi dalam video ini saya mau menceritakan bagaimana jika yang kita butuhkan adalah melihat rasa bosan tepat kepada sensasinya dan mengizinkan dia berlalu sambil tetap melakukan aktivitas yang menurut kita bermakna. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Semoga kita mampu memahami dan melihat rasa bosan tepat pada sensasinya dan tetap melakukan aktivitas yang bermakna untuk kita. Terima kasih.